Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Homeschooling Taman Sekar Bandung. Yang biasanya tutor yang bicara, kali ini kebalikannya, yaitu tutor yang akan diwawancari oleh homeschooler. Perkenalkan semuanya, saya Jundi dari kelas 11 Homeschooling Taman Sekar Bandung. Kali ini kita kedatangan Kak Wisnu. Oh ya, semenjak Jundi masuk homeschool, karena kan homeschooling ini kegiatannya fleksibel gitu kan. Jadi Jundi kadang suka lupa dengan olahraga gitu, jadi suka nyantai-nyantai. Nah, mungkin Jundi pengen tahu nih kegiatan Kak Wisnu selain kegiatan di homeschooling, ada kegiatan olahraga apa nih Kak Wisnu? Nah, kalau misalkan di awal semester tahun kemarin ya, ketika masa pandemi, kita tuh bersama dengan para homeschooler juga pernah bikin acara talk show tentang pentingnya olahraga ya gitu kan, dalam aktivitas sehari-hari kayak gitu. Nah, waktu itu kita mengundang ahli memang ya gitu kan, yang menjelaskan tentang pentingnya olahraga tersebut. Walaupun sebenarnya Kak Wis juga udah sedikit tahu lah gitu ya, tentang sedikit informasi bahwa beda antara olahraga dengan aktivitas fisik ya. Karena selama pandemi kemarin kan banyak anak-anak homeschooler juga yang merasa, Kak saya di rumah udah ngepel gitu, Kak saya di rumah udah nyuci baju itu kan capek, udah jemur dan lain-lain. Itu juga kan termasuk olahraga. Nah itu beda ya gitu, itu termasuknya aktivitas fisik gitu. Nah kita menekankan bahwa memang minimal dalam sehari itu homeschooler tuh meluangkan waktu setengah jam. Lebih bagus kalau lebih, tapi kalau terlalu berlebihan juga tentu nggak bagus juga ya gitu ibaratnya kan, untuk khusus olahraga gitu. Nah untuk olahraga sebenarnya kita nggak terlalu susah ya. Sekarang sudah ada aplikasinya khusus. Kalau misalkan Kak Wisnu pribadi ya, ini nggak promosi ya gitu kan. Itu misal aplikasi home workout gitu ya, kayak bisa nanti milih apakah mau yang dilatihnya otot dada, perut kayak gitu kan, kaki. Jadi hampir sama seperti fitness ya. Cuma kalau fitness kan dengan menggunakan bantuan alat ya. Nah kalau misalkan Kak Wisnu lagi nggak sempat misalkan ke tempat fitness ya itu tinggal buka aplikasi aja, nanti langsung akan diarahkan gerakan-gerakan yang tidak membutuhkan alat gitu untuk menyasar otot tertentu. Biasanya itu cuma setengah jam juga cukup ya gitu, dan itu kalau lagi sehat Kak Wisnunya, Kak Wisnu laksanakan hampir setiap hari gitu. Dan waktu itu kita langsung coba aplikasikan ke anak-anak homeschooler juga gitu. Dalam sebulan mereka bikin jadwal olahraga kayak gitu khusus. Ada yang milih jalan kaki, ada yang milih lari, ada yang milih ke gym kayak gitu. Itu beda-beda, tapi apapun aktivitas fisik olahraga yang diambil, mereka kan kita ngejelasin ada beberapa olahraga juga, ada tipe olahraga karakteristiknya fun ya gitu. Kalau fun kan seperti futsal, badminton. Ada yang tipenya membangun pondasi kayak gitu kan, ada yang seperti yang Kak Wisnu sering ambil fitness kayak gitu. Ada juga yang kalau perempuan ngambilnya kan yoga atau pilates kayak gitu. Nah sebenarnya kalau bentuk olahraganya ya rata-rata apapun ya gitu kan, itu positif ya selama kita meluangkan waktu khusus dan juga ditunjang dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup kayak gitu. Nah gitu aja sih kalau misalkan yang kemarin pernah kita lakukan dan pernah kita bahas bersama pada kegiatan talk show beberapa waktu yang lalu gitu. Kalau kakak pribadi biasanya gimana bagi waktu olahraganya? Apakah tiap hari atau ada jadwal tertentu gitu? Nah kalau Kak Wisnu biasanya itu dalam seminggu meluangkan waktu minimal 2 kali untuk ke gym ya atau fitness kayak gitu, dengan targetnya tentu saja sehat ya gitu ya. Karena kalau misalkan targetnya mau body build ya, ngebangun badan, itu tentu harus ada usaha lebih ya, effort lebih dari mulai makanan, intensitas latihan, kan harus high intensity training kayak gitu ya. Kalau misalnya lebih yang santai aja gitu di gym juga, yang penting ada gerakan dan melatih otot-otot yang memang biasanya nggak tergunakan ya dalam kegiatan sehari-hari gitu. Nah kalau lagi nggak sempet pun Kak Wisnu ke tempat fitness, ya itu tadi Kak Wisnu di rumah push up kayak gitu kan, sit up tergantung aplikasinya gitu kan. Lagi apa nih yang Kak Wisnu buka ya, lagi Kak Wisnu pengen ngelatih otot atas gitu misalkan ya, itu pasti latihannya kan antara dada, punggung, tangan gitu ya. Kalau otot bawah itu antara perut, kaki kayak gitu kan ya. Nah atau yang secara khusus kalau itu pengen kaki kayak gitu ya, itu juga bisa kalau misalkan pakai di aplikasi. Tapi intinya dalam seminggu itu ya adalah sekitar 3 kali atau 4 kali total ya.
Ditambah juga kadang-kadang Kak Wisnu juga ada yang fun sport ya gitu, futsal juga, pingpong juga kadang-kadang gitu. Tapi kalau fitness kan lebih ke menunjang ya gitu, kita futsalnya jadi makin ya minimal kuat lah gitu ya. Terus juga staminanya juga nggak begitu terlalu menurun lah gitu. Untuk kebiasaan olahraga ini kakak mulai dari sebelum pas ada pandeminya atau emang dari dulu? Jauh sih Kak Wisnu, dari 2012 mulai sekarang aja? ya gitu. Waktu itu kan Kak Wisnu merasa postur Kak Wisnu terlalu kurus ya, cungkring kayak gitu, dan untuk nambah berat badan tuh ternyata nggak cukup dengan makan aja, walaupun makan banyak tuh ternyata nggak ngaruh terlalu banyak ke berat badan ya. Nah akhirnya waktu zaman 2012 kan ya internet udah ada tapi belum begitu terlalu umum lah ya, jadi belum banyak informasi tentang latihan kayak gitu. Akhirnya Kak Wisnu nekat aja, lihat ada tempat fitness masuk aja gitu kan. Tapi alhamdulillah walaupun di dalamnya itu memang ya banyak orang yang intimidatif ya dengan badan-badan gede, tapi mereka sebenarnya baik kok gitu. Ngajarin latihan-latihan basic kita walaupun tanpa pengetahuan saintifik ya, mereka juga cuma dari seniornya ke seniornya turun-turun kayak gitu informasinya ya gitu. Jadi beberapa memang pas Kak Wisnu searching informasi lebih lanjut, ada yang misalkan gerakannya masih salah gitu kan ya, programnya masih salah kayak gitu kan gitu-gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ya Kak Wisnu juga menemukan pola latihan yang cocok lah gitu kan untuk Kak Wisnu gitu. Memang zaman dulu pas ketika awal-awal mula kan ya mungkin sekitar 3 bulan nggak ngerasa begitu banyak perubahan, berhenti tapi mulai lagi, berhenti, mulai lagi kayak gitu-gitu aja sih gitu. Akhirnya kan prosesnya selama udah hampir 10 tahun sekarang ya mulai kerasa gitu berat badan Kak Wisnu. Dari mulai dulu tingginya kan nggak berubah ya, waktu 2012 itu kan sama sekarang juga 174, 175 lah ya. Tapi waktu itu berat badannya 49, 50 kayak gitu. Nah, sekarang udah nyampe ke 70 kayak gitu. Jadi lumayan udah ada perkembangannya juga. Jadi kan gitu. usia sekarang 17. Nah, bener nggak sih katanya kata orang tuh usia batas terakhir perempuan itu 18 tahun? Nggak ada. Berarti jadi masih bisa ada kemungkinan bisa naik. Sebenarnya dari anak kecil juga bisa, tapi kan tergantung programnya yang dilatihnya apa kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang udah dewasa itu kita udah bisa pakai high intensity training kayak gitu kan ya. Nah kalau misalkan yang masih remaja, nah itu kan masih dalam tahap perkembangan ya. Memang tidak disarankan kalau untuk olahraga yang sifatnya high intensity kayak gitu. Kecuali memang atlet ya gitu, misalkan atlet angkat besi gitu, itu kan ada target-target latihan yang berbeda-beda. Tapi kalau misalkan kita cuma just have fun mau perbaiki postur aja sih sebenarnya mah nggak harus terlalu latihan yang berat ya gitu. Dan itu bisa dimulai dari anak kecil juga sebenarnya bisa-bisa aja gitu, nggak masalah sebenarnya. Oh ya, jadi lihat di ruangan ini ada meja tenis. Nah, kalau untuk homeschooler boleh main tenis di sini bareng. Nah, kalau di sini kebetulan yang punyanya pengurus besar tenis meja Indonesia ya, nggak tahu kepanjangannya apa, lupa. Nah, jadi di kita ada itu juga lapang tenis yang bertaraf internasional ya gitu. Waktu itu belinya, dan memang digunakan untuk semua orang memang tertarik untuk main pingpong. Jadi bebas sih sebenarnya. Bisa ikut latihan. Ya, cuma memang kalau untuk batnya itu mesti bawa sendiri karena itu sifatnya kan kalau udah profesional kan pegangan masing-masing gitu. Oke Kak, untuk yang terakhir mungkin Juni minta motivasinya gitu buat remaja-remaja seusia Juni kan kadang suka males gitu di rumah olahraga. Mungkin dari kakak ada motivasi apa gitu biar kita bisa konsisten terus olahraga gitu. Ya intinya jangan dulu nunggu sakit ya gitu, karena salah satu faktor kita selalu sehat ya gitu kan ada beberapa hal, salah satunya adalah olahraga yang rutin gitu dan teratur, makanan-makanan yang bergizi, istirahat yang cukup ya. Nah itu 3 itu gitu yang menopang kesehatan kita gitu sehari-hari. Tapi bukan berarti nanti kalau misalkan kita sering olahraga gitu terus kita pas sakit merasa kecewa kayak itu ya. Enggak, sakit itu tetap hal yang natural ya, dimana antibody kita mungkin sedang lemah pada saat itu. Jadi jangan kita pas habis olahraga sombong, tenteng badannya gede gitu kan. Nah enggak juga gitu. Nah itu tujuan-tujuan sampingan seperti itu ya, kita juga perlu sadari gitu bahwa tujuan utama kita ngapain sih untuk olahraga hidup sehat itu. Mungkin kalau anak muda sekarang juga kan seangkatan kamu banyak yang begadang ya gitu. Nah itu sebenarnya mah hal yang nggak bagus ya gitu dalam menunjang kesehatan. Bahkan dalam bodybuild aja
olahraga tuh hanya setengahnya lagi makan dan istirahat kayak gitu. Jadi lebih penting istirahat dan makannya yang bergizi, pola makannya. Nah itu aja sih. Nah karena kalau masih remaja memang nggak begitu terlalu terasa ya, karena kan masih dalam masa perkembangan. Nanti akan terasanya mulai di atas umur 30, 40 ketika kamu nggak menjaga kesehatan dari sekarang ya. Nah itu akan mulai merasa pegal-pegal, lemah, letih, lesu gitu kan ya. Nah itu yang Kak Wisnu nggak inginkan ya, makanya dari beberapa puluh tahun yang lalu Kak Wisnu udah mulai rutinkan olahraga dan memang terasanya memang badan lebih ringan ya gitu. Bukan berarti anti penyakit ya gitu, tetap aja Kak Wisnu juga sakit sekali-kali. Terus ya itu aja, paling istirahat kalau lagi sakit gitu, break dulu. Terus juga targetnya ya itu aja, sehat gitu yang penting. Kalau kita targetnya body build itu nanti akan ada kecanduan ya gitu yang muncul ketika kita nanti berolahraga fitness terutama, dan itu efeknya juga bisa akhirnya negatif juga gitu olahraga juga. Nah itu kita harus dengan penuh kesadaran gitu dalam melakukan olahraga juga gitu. Oke, mungkin itu aja Kak. Terima kasih banyak udah bisa Oke, sharing-sharing. salam olahraga. Jangan lupa. Terima kasih teman-teman yang berolahraga. udah nyaksiin obrolan kita. Mungkin besok jadi mau ikutan pingpong deh. Boleh, sok silahkan fitness, futsal ya kita ikutan. Oke, siap. Ya, terima kasih. Dadah.